Halo semuanya, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat relasi diagram menggunakan MySQL. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang database. Untuk mengenal database, kita perlu tahu beberapa istilah-istilah yang sering dipakai, yaitu data, field, record, dan file. Yang pertama yaitu data. Data merupakan kumpulan kejadian dan fakta yang bisa dipakai untuk penyelesaian masalah berbentuk informasi khusus di dalam database. Yang kedua yaitu field. Field merupakan kumpulan berbagai karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Field digunakan untuk menampung data. Yang ketiga ada records, yaitu kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data yang mendeskripsikan sesuatu. Yang keempat ada file. File merupakan kumpulan records yang saling berhubungan. Ini merupakan contoh file. Di sini ada customer file yang disebut record, yaitu satu baris ini. Ini merupakan satu record. Lalu ada data juga di sini, nomor telepon. Lalu di sini ada alamat. Ini ada field nama, field nomor telepon, dan field alamat. Lalu kita akan mulai mengenal database. Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya ada DBMS atau Database Management System. Database Management System ini merupakan software untuk mengolah database. Salah satunya yaitu yang akan kita pakai yaitu MySQL, dan ada beberapa yang lain seperti Oracle dan SQL Server. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram, yaitu relasi diagram yang akan kita buat nanti, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Selanjutnya ada kasus yang akan kita buat. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka XAMPP-nya. Lalu kita klik Start di bagian Apache dan MySQL untuk dapat menjalankan MySQL-nya. Lalu kita buka MySQL-nya. Klik tanda plus pada models. Lalu double klik di Add Diagram. Untuk menambahkan tabel, kita klik pada icon ini. Lalu klik di sini. Double klik di tabelnya. Kita akan edit di table name-nya data yang kita butuhkan. Yang pertama, minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Jadi di sini kita membutuhkan kasir, lalu untuk datanya, setiap ada customer, data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Maka di sini, ini ID kasir pertama. ID kasir itu digunakan agar bisa membedakan antara satu kasir dan kasir yang lainnya.
Lalu di sini akan kita lanjutkan dengan nama kasir, lalu alamat, dan nomor telepon. Untuk ID kasir sendiri kita menggunakan data type integer. Integer itu digunakan untuk data yang memiliki jumlah karakter selalu sama. Misalnya di sini pada ID kasir, kasir A misalnya mempunyai jumlah karakternya 15, maka begitu juga pada kasir B, C, dan selanjutnya. Lalu untuk nama, alamat, dan nomor telepon di sini kita menggunakan data type varchar karena kita tidak tahu berapa jumlah karakter yang digunakan. Kita edit pada bagian sininya, yaitu untuk mengedit panjang karakter yang digunakan hanya sebagai perkiraan. Misal di sini nama kasir kita perkirakan 100, bisa kurang. Lalu juga di sini 200. Di sini kita pakai 18. Lalu pada ID kasir kita nyalakan primary key-nya. Di sini kita akan mencentang semua not null. Not null itu berarti semua field-nya harus diisi. Lalu di ID-nya kita nyalakan auto increment. Auto increment itu berguna jika ada input yang masuk, dia akan otomatis mengurutkan datanya. Misalnya ID kasir A merupakan 001, maka ID kasir B akan memiliki ID 002, dan ID kasir C 003, dan seterusnya. Lalu kita close tabelnya. Kita buat tabel baru. Kita lihat yang akan digunakan selanjutnya adalah, yang akan dibuat selanjutnya adalah data customer. Kita buat ID-nya. Lalu di sini akan diminta nama dan alamatnya. Maka kita akan buat nama, customer, dan alamatnya. Di sini kita tetap menggunakan integer dan varchar. Untuk nama kita menggunakan 100 dan alamat 100. Primary key tetap dinyalakan dan not null. Lalu auto increment kita tutup. Lalu buat tabel baru lagi. Data selanjutnya adalah setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual serta total pemasukan. Maka kita akan membuat tabel transaksi ID, tanggal, nama dan jumlah barang serta total pemasukan. Maka nama, barang, jumlah barang,
dan total masukan. Oh, dan kita menggunakan underscore di sini karena kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi ini sebagai pengganti spasi. Lalu di sini tetap integer, namun di sini kita akan mengganti pada tanggal transaksi. Kita akan menggunakan data type date. Di sini kita tetap menggunakan varchar 100 untuk jumlah barang 100, total pemasukan 100. Lalu not null semuanya, auto increment untuk ID. Kita tutup tabel, buat tabel baru, double klik. Lalu selanjutnya yang dibutuhkan adalah kita akan membuat data barang memiliki nama, merek, jenis harga, dan stok. Maka kita akan buat barang, ID barang, nama barang, merek, jenis harga, merek barang, jenis barang, harga barang, dan stok. Oke, sudah semua. Lalu data type-nya tetap di sini ID menggunakan integer, nama varchar 100, merek barang kita biarkan 45, jenis barang 45, harga barang di 100, untuk stok barang kita juga menggunakan 100, lalu kita centang pada not null-nya semua karena kita mau semuanya terisi. Lalu AI-nya pada ID kita tutup. Sudah, kita buat lagi tabel yang baru. Di sini terakhir kita akan membutuhkan data supplier. Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Maka di sini kita akan edit di sini supplier ID supplier, nama, alamat, dan nomor telepon. Kita akan buat seperti sebelumnya. Di sini kita buat not null dan aktifkan AI-nya. Kita tutup. Di sini kita akan mulai membuat relasinya. Jadi ternyata
masih terdapat data yang belum dimasukkan, yaitu di sini seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Maka kita perlu membuat tabel untuk kartu member. Di sini kita membuat ID member. Primary key, not null, dan AI. Kita close. Lalu selanjutnya kita akan membuat relasi diagramnya. Yang pertama yaitu di sini tertulis bahwa setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali. Maka kita akan membuat relasi antara customer dan transaksi terlebih dahulu. Kita akan membuat one to many, karena setiap customer dapat melakukan beberapa transaksi. Kita pilih table yang akan dimasukkan foreign key-nya, yaitu pertama transaksi, lalu kita klik juga di customer-nya yang akan menjadi primary key. Selanjutnya, seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Maka kita buat lagi one to many antara transaksi dan kasir. Dapat dilihat di sini one to many. Di sini bercabang. Lalu selanjutnya kita juga akan membuat relasi seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member. Maka kita akan membuat di sini relasinya one to one. Klik pada customer, klik pada customer lalu pada kartu member. Lalu selanjutnya di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang dan sebaliknya. Maka di sini kita akan membuat relasi antara transaksi dan barang. Setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai barang, maka one to many. Kita akan pilih table yang akan ditempati foreign key terlebih dahulu, yaitu barang, lalu primary key-nya transaksi. Oke, selanjutnya di sini tertulis bahwa supplier bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut, namun barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan satu supplier saja. Maka di sini kita akan membuat relasi antara supplier dan barang. Satu supplier bisa menyuplai banyak barang, maka one to many. Di sini akan ditempatkan foreign key-nya. Kita klik pada barang, lalu pada supplier. Sekarang sudah selesai untuk pembuatan relasinya. Jika kita melakukan double klik pada garis relasi di sini, kita akan bisa melihat relationship-nya. Lalu di sini kita bisa lihat foreign key-nya. Di sini kita menggunakan one to many. Di sini contohnya lagi, kita menggunakan
menggunakan one-to-one. Dan pada yang lainnya seperti itu juga. Selanjutnya kita bisa lihat di sini juga. Untuk foreign key-nya di double klik pada tabel. Lalu di sini foreign key. Di sini terlihat foreign key apa saja yang ada pada tabel. Dan sekarang kita hanya tinggalkan save untuk file MySQL-nya. Dan selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.